Ya, Anda kembali di Breaking News TV One. Pemirsa, kita update langsung informasi dari rekan Andri Saputra yang berada di Puskesmas di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Andri, sudah berapa korban yang dievakuasi tiba di Puskesmas tempat Anda melaporkan saat ini? Ya Putri, saat ini saya berada di Puskesmas Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Bukan di Tanah Datar, ini perbatasan Tanah Datar dan Padang Pariaman gitu. Di Padang Pariaman ini sendiri udah 5 mayat ditemukan di lokasi sungai aliran lahar dingin yang diseret lahar dingin sampai ke Kabupaten Padang Pariaman gitu. Saat ini udah 5 mayat yang ditemukan. Satu lagi tadi ada ambulan juga yang lewat, mungkin ada 1 mayat lagi yang ditemukan gitu. Jadi dari 5 mayat tersebut 2 orang sudah teridentifikasi, yaitu yang mana keluarganya sudah ada yang datang gitu. Begitu Putri. 6 ini, kemudian 2 ini jenis kelaminnya seperti apa? Kalau untuk yang 2 orang ini ada yang laki-laki dan perempuan gitu. Oke, total 6, tapi proses evakuasi masih terus berlanjut ya, Andri? Ya, untuk di proses evakuasi, tim SAR gabungan masih menelusuri sungai-sungai, aliran-aliran sungai yang berada di kawasan Padang Pariaman yang terseret arus dari kawasan Lembah Anai gitu. Yang terseret arus dari kawasan Lembah Anai. Sedangkan 6 korban itu yang terdata 2 orang itu yaitu merupakan masyarakat di Kota Padang Panjang, yaitu tepatnya di Air Mancur, di Nagari Air Mancur gitu. Oke, 2 orang yang sudah teridentifikasi ini apakah sudah dibawa oleh pihak keluarga? Tadi masih proses serah terima dengan pihak keluarga, pihak puskesmasnya, 2 orang mayat ini. Cuman 3 mayat lagi itu belum teridentifikasi. Ini karena derasnya air sungai ini membuat terseretnya beberapa korban ini yang hingga sampai ke Padang Pariaman. Jadi data korban meninggal ini masih terus bertambah dan masih terus update. Jadi Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar belum melakukan penyamaan korban-korban mayat ini. Jadi tentang berapa jumlah total dari korban Merapi ini belum diketahui, begitu Putri. Oke, apa yang menjadi kendala mungkin dari proses identifikasi ini? Ya, karena penemuan lokasi mayat ini berada di lokasi Kabupaten Tanah Datar, ada di Kota Padang Panjang, juga ada di Kabupaten Padang Pariaman sendiri. Saat ini di Padang Pariaman lokasi penemuan mayat udah ada 3 titik lokasi gitu. Yang ditemukan mayat yang ditemukan itu berjumlah 5 orang. Tadi juga sudah ada masuk, belum kita konfirmasi apakah itu masuk mayat lagi. Berarti kalau masuk berarti jumlahnya 6 orang yang di Padang Pariaman saja gitu. Begitu Putri. Oke, kalau untuk dampak banjir bandang di Padang Pariaman sendiri seperti apa untuk bangunan warga atau mungkin akses jalan saat ini kondisinya bagaimana, Andri? Ya, kondisi untuk jalur utama Padang Bukit Tinggi itu yang melewati Padang dari via bandara ke Bukit Tinggi itu tidak bisa melewati jalur utama ini. Karena di Lembah Anai, kawasan air terjun Lembah Anai itu putus total. Karena jalan amblas akibat longsor yang mengenai jalan gitu. Itu sudah putus total. Bahkan roda 2 pun tidak bisa masuk untuk jalur utama ini gitu. Jadi Kapolres Padang Pariaman juga mengimbau kepada kendaraan-kendaraan yang melewati arah Padang Pariaman menuju Lembah Anai itu lebih baik untuk putar arah lagi lewat ke Sitinjau Lawi ataupun lewat via Kelok Ampe Pulau Ampe, juga lewat via Malala. Tapi lewat via Malala dikabarkan juga mengalami longsor, sedikit terhambat jalan menuju ke sana, jalur alternatifnya. Begitu Putri. Baik, selain akses jalan terputus, dampak kerusakan lainnya seperti apa? Kerusakan lainnya itu di kawasan Lembah Anai, itu wahana pemandian anak-anak itu udah hancur total. Satu bangunan yang merupakan kafe di sana juga hancur total di kawasan Lembah Anai tersebut. Begitu Putri. Baik, kalau untuk warga yang saat ini rumahnya terdampak, di mana mereka berada? Apakah ada posko pengungsian yang sudah didirikan di wilayah Anda?
Oke, untuk di lokasi tanah datar itu kalau di tanah Kabupaten Tanah Datar sendiri itu yang terdampak banjir bandang ini ada sekitar 10 nagari, 10 nagari dan tersebar di beberapa kecamatan seperti di Kecamatan Rembatan. Jadi Bupati mengimbau kepada warga ataupun pemerintahan nagari untuk membuat posko di kantor wali nagari setempat, begitu Putri. Baik. Jadi Bupati juga mengimbau untuk pemerintahan nagari untuk melakukan pembuatan dapur umum untuk warga, kebutuhan warga, begitu Putri. Baik, 10 nagari ini maksudnya seperti apa? Berapa jumlah kakaknya? Ya, 10 nagari ini kalau seperti di desa, nagari ini Oke, 10 desa ya? sama dengan desa. Ya. Baik, 10 desa. Apakah akses bantuan ke sana lancar atau seperti apa kondisinya saat ini warga? Kalau kondisi sekarang ini beberapa bahu jalan dan beberapa jalur utama menuju lokasi-lokasi yang parah itu putus, seperti jalan utama Padang Bukit Tinggi ini saja putus total, berarti jalur utama harus putar ke arah Solo dan ke arah Malala ataupun ke sampai Pulampe. Sedangkan jalur alternatif menuju lokasi-lokasi seperti di Rambatan dan sebagainya itu material longsor juga bertebaran di lokasi tersebut. Begitu Putri. Oke, kalau kondisi kesehatan warga atau pengungsi saat ini bagaimana? Warga mengungsi di tempat-tempat lokasi tertinggi, juga di lokasi kantor wali nagari setempat juga mendirikan posko-posko di nagari-nagarinya masing-masing untuk standby bantuan-bantuan yang berdatangan nantinya gitu. Begitu Putri. Andri, bagaimana dengan antisipasi adanya banjir susulan ataupun banjir lahar dingin susulan ini dari pemerintah setempat? Ya, untuk pemerintahan setempat, tim BPBD dan tim SAR gabungan ini itu masih menelusuri dan mendaki lokasi-lokasi titik-titik longsor serta lokasi-lokasi arus sungai yang masih rawan banjir susulan. Itu petugas masih menstandbykan anggotanya untuk melakukan pendataan tersebut. Dan tim gabungan juga melakukan respon cepat dan menyediakan beberapa ambulan-ambulan, juga menyediakan perahu-perahu untuk proses evakuasi nantinya, begitu. Oke, adakah Putri. mungkin warga yang dilakukan evakuasi dini gitu untuk mengantisipasi adanya banjir lahar dingin susulan agar tidak terjadi ataupun korban jiwa lagi? Ya, untuk evakuasi dini di nagari-nagari tersebut, warga yang di aliran sungai, istilahnya di tepi-tepi sungai itu harus dihimbau untuk mengungsi. Bahkan warga harus standby di lokasi-lokasi posko-posko yang telah ditentukan oleh pihak nagari, pemerintahan setempat. Begitu, Putri. Baik, kalau untuk kondisi atau status terakhir dari Gunung Merapi ini seperti apa? Apakah lahar dingin ini baru mengalir pada tadi malam atau sudah sejak beberapa hari lalu, Andri? Ya, untuk situasi Gunung Merapi sendiri masih masih erupsi lah gitu. Namun untuk banjir lahar dingin ini diakibatkan intensitas hujan yang begitu tinggi dari malam hingga pagi tadi. Jadi mengakibatkan meluapnya beberapa sungai yang ada di Kabupaten Tanah Datar, Padang Panjang maupun di aliran di Padang Pariaman. Begitu. Oke, untuk informasi perakiran cuaca saat ini seperti apa dari BMKG hari ini? Apakah di sana kondisi cuacanya baik? Kalau untuk di lokasi tempat saya berada sekarang ini kondisi masih berawan, namun sedikit mendung di beberapa titik, terlihat awan hitam di beberapa lokasi seperti di arah utara dan arah timur juga masih terlihat awan hitam, begitu Putri. Baik, Andri, kita melihat di belakang Anda tampak keramaian, itu seperti apa kondisinya saat ini? Bisa Anda lihat sebentar ke belakang? Ya, itu saya berada di Puskesmas Kayu Tanam, yang mana saat sekarang ini proses evakuasi atau identifikasi mayat yang ditemukan di kawasan Padang Pariaman keadaannya di Puskesmas ini. Sudah sebanyak 5 orang yang berada di Puskesmas ini dan 2 orang sudah teridentifikasi. Begitu, Putri. Baik, artinya ada pihak keluarga juga yang berada di belakang Anda yang saat ini juga menunggu kabar bagaimana dari saudara-saudaranya yang mungkin hilang. Ya, tadi udah ada beberapa pihak keluarga yang datang, itu
seperti 2 orang yang teridentifikasi tadi sudah ditemukan karena adanya pihak keluarga tersebut gitu. Namun belum kita update lagi bahwasanya masih adakah keluarga-keluarga yang mencari korban-korban atau pihak keluarganya yang hilang di Puskesmas ini. Begitu. Oke. Sementara, Putri. Andri, kalau untuk korban luka dari bencana ini, apakah juga ada di sana? Ya, untuk korban luka di Kabupaten Tanah Datar itu sekarang ada yang di Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang, ada juga yang di Rumah Sakit RSUD Padang Panjang. Namun update terbaru, saya belum mendapatkan data update terbaru berapa jumlah data yang ada di RS tersebut. Begitu, Putri. Oke, kalau untuk jalan longsor, akses jalan terputus akibat longsor tadi, apakah proses evakuasi masih berlangsung hingga saat ini? Ya, tim gabungan TNI Polri maupun BPBD maupun pemerintah setempat masih menstandbykan anggotanya di lokasi titik-titik longsor. Namun untuk akses sekarang ini sinyal di beberapa lokasi itu susah. Jadi karena menghubungi untuk pemerintah nagari pun menghubungi pemerintahan pusat atau pemerintahan kabupaten atau pemerintahan provinsi pun jadi susah begitu. Oke. Jadi kebutuhan sekarang ini alat berat di beberapa titik lokasi itu masih sangat dibutuhkan begitu, Putri. Oke, informasinya juga aliran listrik padam di sana. Ya, di beberapa lokasi seperti di Lembah Anai itu aliran listrik putus total gitu. Baik, untuk mungkin bisa Anda informasikan mungkin bantuan-bantuan apa yang saat ini dibutuhkan oleh warga maupun juga para pengungsi yang ada di sana? Ya, kalau untuk bantuan untuk warga sekarang ini, warga sangat membutuhkan obat-obatan serta makanan-makanan yang dibutuhkan warga. Juga karena barang-barang warga banyak yang habis diterjang longsor, jadi warga juga membutuhkan kebutuhan-kebutuhan seperti selimut dan bahan seperti tenda dan sebagainya, begitu. Baik, terima kasih banyak informasinya, Andri. Nanti kita juga akan update kembali bagaimana temuan-temuan dari korban hilang di Padang Pariaman. Terima kasih, Andri Syaputra.